Education. Jadi diobrolin aja kali ini hashtag nunggu buka Vio lagi sama Pak Ustadz Ahmad lagi. Alhamdulillah. Nah jadi diobrolin aja kali ini kita bakal mengusung atau membahas tentang tema yang berbeda lagi, tapi masih seputar puasa. Ini sepertinya temanya umum dibicarakan. Siap. Oke, jadi ini yang bakal kita bahas adalah hal-hal apa saja sih yang bisa membatalkan puasa gitu Pak Ustadz. Oke, Vio mau nanya nih, hal apa saja sebenarnya yang membatalkan puasa? Sebenarnya yang membatalkan puasa itu banyak sih sebenarnya. Oke. Banyak yang membatalkan puasa. Mungkin yang dikenal oleh banyak orang itu pastinya orang yang membatalkan puasa itu makan dan minum. Iya. Ya kan, memasukkan makanan dan tapi kalau secara rinci di dalam kitab kita diterangkan murtad, dia Islam, kemudian keluar Islam, otomatis puasanya batal, ya kan? Karena nggak bakal diterima. Kemudian yang kedua, ketika wanita dia lagi puasa datang haid, ya kan? Itu batal. Jangan dipaksain, tanggung 2 jam lagi, ya kan? Nggak boleh, otomatis pasti batal. Atau orang yang melahirkan, seorang ibu, ya kan? Dia melahirkan, dia tetap mau puasa, dia nggak ada khawatir dengan bayinya, dia tetap mau puasa. Terus dia melahirkan, maka itu batal otomatis. Atau atau dia menyengaja muntah, dia suka main-mainin lidah nih, atau dia ada sebagian ulama membolehkan bersikat gigi sampai waktu siang hari. Jadi di pagi hari bangun jam 7 mau berangkat kerja boleh sikat gigi. Tapi ketika dia disengajaan sikat gigi sampai dia ingin muntah, itu batal otomatis, ya kan? Kemudian atau dia pingsan, bukan pingsan, ayan. Ya, ayan. Nah, itu bisa membatalkan juga. Kemudian dia mabuk. Dari mabuk di waktu sahur dia mabuk sampai nggak bangun kayak mayit, ya. Kayak mayit sampai dia ini menjelang maghrib. Mabuk yang berkepanjangan, terlalu lama, itu juga bisa batal. Jadi ya itu yang mungkin banyak tidak diketahui orang. Hanya orang itu taunya kalau kita makan, kita minum itu batal puasa. Padahal juga ada juga dari sabda Nabi SAW, beliau bersabda, kam min shaimin, berapa banyak orang yang berpuasa, laisa lahu ilal ju' wal atas, tidaklah dia mendapatkan apa-apa kecuali dia hanya lapar dan haus. Maksudnya dia tetap puasanya itu dia nggak batal, cuman nggak dapat pahala. Nah itu yang kita sayangkan. Dengan apa? Dengan dia menonton film yang tidak wajar, atau dia melihat wanita dengan syahwat, atau dia tidak tidak memanfaatkan waktu puasa itu dengan baik. Nah bisa juga, katanya orang yang berpuasa itu tidurnya ibadah. Habis sahur, sholat subuh, tidur sampai maghrib. Nah ini nggak dapat apa-apa, ya kan? Nggak dapat apa-apa, tidur doang, ya kan? Nah ini yang kita sayangkan. Tapi nggak batal puasanya, tapi wajib dikodo sholatnya, zuhur asar wajib dikodo setelah sholat maghrib. Tapi dia nggak dapatkan apa-apa. Tapi yang batal itu ya yang tadi saya sebutkan salah satunya itulah. Berarti cukup rugi juga ya Pak Ustadz kalau misalnya kita memang puasa hanya lapar dan haus aja gitu. Benar, tapi nggak dapat apa-apa. Nggak dapat apa-apa. Tapi Pak Ustadz ada gak sih hal yang membatalkan puasa tetapi itu diberi toleransi secara Islam? Kayak misalnya nih dia puasa dan dia lupa minum gitu, terus sadar kan tuh, itu seperti apa? Ada tidak? Itu ada. Memang dari riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim ini adalah derajat hadis yang paling tinggi. Ya, Imam Bukhari dan Imam Muslim ini adalah hadis yang memang kebanyakan hadis sahih. Kalau dua imam ini digabungkan, Imam Bukhari dan Imam Muslim, maka menjadi riwayat muttafaqun alaih, yang disepakati dua daripada imam hadis ini, Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dalam suatu riwayat Nabi SAW memang bersabda, man nasiya wa huwa shaimun, barang siapa yang lupa dan dia dalam keadaan berpuasa, shaim, fa'akala aw syariba falyatima shaumahu, dia makan, dia minum, ya ketika dia lagi puasa dia lupa, maka sempurnakan puasanya. Fa innama, karena sesungguhnya itu semua atahullahu wasakahu, Allah yang memberikan makan dan Allah yang memberikan minum. Jadi bonus lah, bonus, ya kan? Tapi dengan syarat ketika dia minum dia ingat jangan diterusin. Iya, jangan menang-menang lupa minum, tanggung nih dikit lagi mau bazir kan, jangan. Itu batal puasanya secara otomatis gitu.
Nah, kalau misalkan memang kebetulan lupa seperti itu, minum nih, posisi airnya masih ada di mulut, belum ditelan, itu sebaiknya ditelan atau dikeluarkan? Itu sebaiknya dikeluarkan. Kalau dia sudah ingat, kalau dia ingat posisinya udah belum ditelan, tapi dia ingat lagi, oh ini puasa, ya kan ada iklan puasa ini menu gitu kan, wah ternyata belum puasa, itu lebih baik dikeluarkan. Kalau diminum batal. Oh, tapi pernah Vio sesekali mendengar katanya itu suatu nikmat dari Allah gitu. Jadi sebaiknya ya udah ditelan aja. Oh gitu. Justru. Kalau udah sebenarnya kalau memang sudah ingat, Iya. yang mendapatkan keringanan dari Allah itu, nikmat dari Allah itu ketika dia lupa. Dia minum 3 gelas, minum es cendol, es duren, dia makan ketoprak, dia lupa. Itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan. Tapi ketika dia ingat, bahkan kita berkumur-kumur nih lagi puasa, kita lupa kalau berkumur-kumur itu tautonya aus ditelan, maka puasa nggak batal kalau dia lupa. Tapi ketika dia ingat lagi puasa, wah ini rezeki dari Allah, ini kenikmatan dari Allah, dikumur. Apalagi anak muda kan, kadang-kadang wudu ya kumurnya 3 kali, yang keluar cuman 1, 2 sisanya nggak tahu kemana. Wah ini rezeki dari Allah, bu, nggak bisa. Kalau dia ingat lagi puasa harus dikeluarkan. Oke, jadi urusin Asian di sini udah bantu jelasin sama Papa. Jadi kalau misalnya urusin Asian nih puasa terus tiba-tiba minum, kan lagi puasa. Nah, posisi belum ditelan berarti harus dikeluarkan gitu ya, Pak Ustadz ya. Jangan disengaja malah ditelan gitu. Bedakan nikmat sama kalau udah ingat gitu ya, Pak Ustadz ya. Oke, nah kita beralih ke pertanyaan lain nih, Pak Ustadz. Bagaimana sih hukum membayar puasa? Hutang puasa misalnya nih. Vio juga untuk soal ini jujur masih banyak yang harus diinformasikan, karena katanya kalau memang sudah pergantian tahun itu bayar hutang puasa yang tahun lalunya tidak bisa, atau seperti apa sebenarnya? Sebenarnya hukum membayar puasa itu hukumnya wajib. Mengkodok puasa itu hukumnya wajib, seperti mengkodok sholat wajib, karena ini adalah salah satu ketentuan di dalam perintah Allah Subhanahu wa taala dan perintah Nabi Muhammad SAW. Karena setiap kita ini akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Kullu umra'im wa kullu mas'ulun an ra'iyatihi. Kalian semua adalah pemimpin, baik di dalam keluarga, baik di dalam diri kalian semuanya, dan akan dipertanggungjawabkan atas kepimpinan kalian, jiwa kalian. Nah, ketika kita batal puasa, baik sengaja maupun karena halangan haid, datang bulan, maka wajib dikodok. Wajib dikodok setelah Ramadan. Boleh di bulan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Safar, Rajab, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban. Nah, kalau dia belum mengkodok dari tadi bulan yang saya sebutkan, bertemu lagi dengan bulan Ramadan berikutnya belum dikodok Ramadan sebelumnya, maka dia wajib mengkodok, wajib bayar fidyah juga. Apa itu fidyah? Memberikan 1 genggam makanan kepada fakir miskin. Jadi dia kena denda lah, karena dia selama setahun tidak mengkodok puasa. Tapi wajib, bukannya gara-gara nggak mengkodok puasa, ketemu Ramadan ya udah tinggalin aja puasanya, udah dimaafin orang ketemu Ramadan, nggak ada kata maaf. Jadi tetap wajib mengkodok. Kalau dia bertemu dengan Ramadan berikutnya belum dikodok itu puasanya, maka dia bayar dendanya, puasa juga, dan dia bayar fidyah kepada fakir miskin. Sebanyak jumlah puasa yang ditinggalkan. Seperti itu. Nah, semisalnya nih Pak Ustadz, Vio lupa nih, aduh kemarin tuh udah bayar yang keberapa ya gitu. Sebaiknya seperti apa tuh? Nah, itu kalau lupa ini diangkat hukum, rufi'as sama, diangkat hukum ke langit. Jadi kalau orang lupa, dimaafkan. Benar-benar lupa. Oh, saya ini Ustadz, ketika saya hijrah, saya dapat hidayah, hidup ini untuk ibadah. Tapi saya ingat waktu SMA, saya ninggalin sholat selama 1 bulan. Kenapa? Karena diputusin cewek saya, Ustaz. Waduh. Saya depresi gitu kan. Gak semangat mau makan. Jangankan sholat, saat makan aja ya Allah teringat-ingat dia. Udah, tapi anak ingat 1 bulan tuh anak gak bisa move on. Dia ingat 1 bulan itu, maka dia wajib mengkodok sholat dia selama sebulan. Nah kalau Ustaz, anak gak ingat waktu anak SMA berapa tahun tuh sama SMP, anak lagi senang-senangnya main, lagi senang-senangnya gak tahu itu berapa puasa yang anak tinggalkan, dan anak nggak tahu juga berapa sholat yang tinggalkan. Kalau dia nggak ingat sama sekali, maka cukup dia bertobat, taubatan nasuha, dan menyesal atas perbuatannya dan tidak ingin mengulangi lagi, cukup. Tapi kalau dia ingat puasa yang ditinggalkan 5 hari, maka wajib mengkodok 5 hari. 15 hari, 15 hari. 1 bulan dia ingat 2 tahun yang lalu nggak puasa,
karena dia liburan ke Bali, lagi libur puasa, pesta-pesta sebulan penuh, maka wajib mengkodenya 30 hari. Oh baik, berarti seperti itu ya Pak Ustadz. Oke Pak Ustadz, terima kasih banyak untuk penjelasannya mengenai tadi hukum bayar utang puasa, kemudian hal apa saja yang membatalkan, terus juga tadi kalau misalkan kita minum ternyata lupa, kalau memang belum tertular sebaiknya dikeluarkan gitu. Oke, makasih banyak Pak Ustadz Ahmad untuk penjelasannya, ini sangat bermanfaat. Oke Urusin Nation, sampai sini dulu obrolin aja bersama Ustadz Ahmad. Dan juga jangan lupa like, comment, dan subscribe ya, biar tim Urusin Aja makin semangat nih buat konten selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.